Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pokok bahasan kita masih tentang sholat sebagai amal terpenting setelah iman. Dalam ayat yang saya bacakan ada sebuah perintah ya, yang sesungguhnya perintah ini adalah sesuatu peluang emas yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Yaitu wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat ya. Pertama yang ingin kita gali, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu ya. Ini diskusi ya. Apa sebabnya ya Allah memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah? Jawabnya adalah pertama, karena manusia itu adalah makhluk yang banyak berkebutuhan. Manusia itu butuh selamat di dunia, butuh selamat di akhirat. Butuh hidupnya tenang, berkecukupan, sejahtera. Wah, banyak keinginannya hidup di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Ya, butuh manusia selamat di akhirat itu karena di akhirat itu adalah sudah tidak ada lagi kesempatan beramal ya seperti di dunia. Kita butuh diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya, karena api neraka yang paling ringan saja apabila terkena percikan apinya di telapak kaki kita akan mendidihlah otak kita. Kan gitu ya. Jadi itulah Allah tahu kalau kita banyak berkebutuhan ya, banyak butuh. Tapi karena kebutuhan manusia itu kemudian banyak hal yang mengganggu ya, mengganggu manusia ya, karena manusia diberi oleh Allah adanya salah satunya itu ya sifat emosional ya, yaitu salah satu sifat dalam diri kita untuk mengikuti perasaan, mengikuti kesenangan gitu ya. Artinya banyak godaan-godaan dan gangguan-gangguan yang menyebabkan manusia lupa dengan kebutuhannya sendiri dan lebih suka mengikuti daripada nafsu itu ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi minta tolong itu diperintahkan oleh Allah. Coba yang kedua ya, apa sebabnya Allah memerintahkan kita untuk minta tolong? Ada yang bisa memberikan argumentasi? Kalau kita telik terhadap diri kita, ya, diri kita ini adalah makhluk yang kuat apa makhluk yang lemah? Ya.
kita itu makhluk yang lemah. Sudah tubuhnya kecil ya dibanding gajah, besar mana? Kecil ya. Ya. Manusia itu makhluk lemah ya. Kemudian juga manusia makhluk yang terbatas umurnya, terbatas ilmunya, terbatas pengetahuannya ya kan? Nah, terbatas kemampuannya otomatis ya. Tetapi masalah-masalah yang akan menimpa kepada manusia terbatas apa tidak terbatas? Masalah itu akan datang silih berganti ya. Selama kita hidup di dunia dan nanti di akhirat, kecuali dimasukkan dalam surga ya. Jadi ini masalah-masalah terus gitu ya. Ya, kecuali orang gila ya, atau anak kecil atau orang yang sedang tidur ya, nggak merasa punya masalah. Jadi kita selalu ya ada masalah. Mengapa kita selalu ada masalah? Karena kita diberi oleh Allah tadi ya, ada idealita, ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Bahkan setiap saat keinginan bisa berganti-ganti, ya enggak? Ingin ini, ngelihat itu, ingin itu. Nah, itu ya. Jadi kita manusia lemah. Oleh karena itu, untuk mencukupkan kegiatan untuk mencukupkan kesejahteraan hidup di dunia, apalagi di akhirat, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian bagaimana pertolongan itu bisa kita raih? Ya. Tentu pertama ya kita beribadah dulu, menjalankan perintah Allah dulu ya. Baru Allah akan memberikan kepada kita ya. Di suratul Fatihah yang tiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Kita bekerja dulu untuk Allah, beribadah dulu, sholat dulu kan gitu ya. Ya, kita menyembah kepada Allah dulu kan, baru nasta'in, kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan tapi enggak ibadah, minta tolong terus ya. Seperti orang yang tidak mau kerja tapi jaluk-jaluk terus gitu ya. Ya, kerja dulu baru minta upah kan gitu ya. Ya. Jadi di situ, oleh karena itu di sini wasta'inu bisobri wassalah. Ya, dua kekuatan besar yaitu sabar dan sholat. Ya. Mengapa didahulukan di sini sabar? Itu ya, sabar dan sholat. Karena sabar hakikatnya adalah bukan sifat pelan-pelan, bukan sifat malas ya, ketika ayo segera masuk waktu sholat, sabar, bukan gitu ya. Sabar itu adalah kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan musibah ya tetap taat pada Allah. Dalam keadaan kita diberi kesenangan ya dalam taat kepada Allah. Begitu. Apabila kita diuji dengan sakit, dengan yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita selalu taat kepada Allah. Ya, terutama di sini untuk memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan sholat. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita alat untuk memohon, ya, menyelesaikan masalah? Ini kan kalau Allah kehendaki ya, Allah memberikan apa yang kita minta, maka sebenarnya selesai ya urusan kita. Kan gitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan sesuatu, mungkin ada yang kurang dalam diri kita. Ya. Yaitu apa? Yaitu sholat kita. Mungkin sholat kita juga belum khusyuk. Ya, karena tadi wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya orang ya
diperintah oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, itu menjadi berat bagi orang itu, ya. Jaluk tolong baik abot, ya. Kecuali orang yang apa? Khusyuk, ya. Jadi apa? Maknanya bahwa orang-orang yang tidak khusyuk, ya, dalam sholatnya tidak khusyuk gitu ya, maka dia akan sulit, ya, untuk bersabar, ya, akan sulit untuk memanfaatkan sholat sebagai pemecah masalah, ya. Jadi akan diabaikan. Kalau ada permasalahan, bukan mendahulukan sifat sabar dan sholat, ya, tetapi akan mendahulukan sifat emosional, ya, dan juga akan meninggalkan sholat, ya. Nah, ini bahayanya, ya. Kalau orang itu tidak memiliki sifat khusyuk dalam dirinya, maka dia tidak akan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mampu memecahkan masalah, tapi dia akan mengandalkan kekuatan dan kehebatan dirinya, merasa seolah-olah dia hebat gitu, ya. Kalau orang tidak butuh Allah itu kan merasa dirinya apa? Hebat, ya enggak? Ya, merasa dirinya hebat, enggak butuh Allah, enggak pernah minta sama Allah. Coba sekarang kita mawas diri. Dalam satu hari semalam berapa lama waktu kita memohon kepada Allah? Berapa lama waktu kita menghadap kepada Allah? Ya, seringkali kita coba kita mawas diri, ya, begitu sholat, ya, zikir saja, ya, zikir saja nggak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi klepat. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pertolongannya, sementara kita tidak butuh pertolongan Allah. Tidak ada waktu yang kita sempatkan khusus, ya, untuk memohon kepada Allah, dan tidak memperbaiki sholat kita, ya. Karena, ya, sholat itu sebenarnya merupakan alat yang luar biasa, yang sangat canggih, ya, sangat canggih untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Kenapa kok sholat kita belum dapat mencegah kita dari perbuatan keji, ya? Mata kita masih sulit dikendalikan, ya, tutur kata kita masih sulit dikendalikan, ya, tindakan-tindakan kita masih sulit dikendalikan. Berarti pertanda sholat kita belum berkualitas. Nah, kalau sholat kita berkualitas, maka tidak punya kemampuan untuk dapat mengendalikan diri, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan nanti kalau kita masih perbuatan keji dan mungkar, ya, tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka akan menurunkan kualitas sholat kita. Ini jadi terjadi hubungan apa? Timbal balik, hubungan fungsional. Kalau sholatnya khusyuk, maka nanti perbuatan-perbuatan di luar sholat adalah bagus, gitu kan? Tapi kalau sebaliknya, bila perbuatan-perbuatan kita di luar sholat bagus, tidak mungkin dia akan bisa menegakkan sholat secara khusyuk, itu, ya. Jadi A menyebabkan B dan B menyebabkan A, terjadi hubungan fungsional, ya, hubungan timbal balik antara sholat, ya, dengan amal manusia. Makanya kemarin, ya, ada hadis bahwa idza soluhat syairu amalihi wa idza fasadat syairu amali. Bila sholatnya baik akan menyebabkan baik semua amalnya, ya. Apabila sholatnya buruk, ya menjadi buruk. Karena apa? Karena pengaruh sholat terhadap sikap dan perilaku manusia itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur diberikan alat oleh Allah sholat, ya, diberikan oleh Allah itu perintah sholat, ya, supaya manusia mencapai matlamatnya,
meraih daripada kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Sayangnya banyak orang yang meremehkan sholat. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita yang berada di rumah tahfidz ini ya, kita menyepelekan sholat. Maka begitu ada azan segerakan, tinggalkan semua HP, tinggalkan semua apa, sekalipun itu ada apapun, begitu panggilan Allah itu Allahu Akbar, itu Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang lain itu kecil. Itu ya. Insyaallah ya, bersedia? Ya, insyaallah. Dengan demikian maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita. Jangan mendahulukan malas ya, jangan mendahulukan keinginan, karena malas dan keinginan sesaat itu akan menyesatkan manusia, membuat orang ajub bin kecewa. Naudzubillah min dzalik. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.